Shalom semuanya. Dingin ya. Tapi saya percaya Tuhan telah menghangatkan kita dengan praise and worship. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Tuhan, inilah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu ini ya Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Agar semua yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Yang untuk mengajar, bahkan juga untuk menegur dan juga memperbaiki kelakuan kalau ada yang salah. Tuhan, biarlah Engkau berbicara dengan leluasa pada pagi hari ini. Dan semua kami menyiapkan hati yang subur mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini, terlalu kencang ya. Maaf, kencang ya, kencang sekali ya. Mungkin bisa diturunkan sedikit. Judul khotbah saya adalah pengikut atau murid Kristus. Kita tahu pada awal pelayanan Tuhan Yesus, ya, banyak orang Yahudi menjadi takjub mengikutinya karena ingin melihat mukjizat dan mengagumi pengajarannya yang penuh kuasa. Mereka pernah mengatakan tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan kepada mereka. Tetapi tidak semua mau menjadi murid. Pengikut atau murid Yesus kelihatannya serupa, tetapi tidak sama. Semua murid adalah pengikut, tetapi tidak semua pengikut adalah murid. Pengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tertarik kepada ajaran dan mengikuti Dia secara fisik. Pada zaman itu, kalau sekarang kita mengikutinya secara spiritual, mereka kagum, takjub, ya, tetapi belum tentu mau berkomitmen untuk mentaati semua firman Tuhan, terutama ketika ajaran itu keras dan tidak cocok dengan hatinya. Oh, ini bukan untuk saya nih, saya nggak mau. Contohnya ya, di saat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang mengikutinya, berbondong-bondong. Tetapi di saat Tuhan Yesus mengajarkan bahwa engkau harus memakan dagingku dan minum darahku, padahal Tuhan Yesus berbicara secara spiritual atau roh, mereka menganggapnya sebagai jasmani seperti benar-benar makan, mereka menganggapnya keras, banyak yang meninggalkan. Bahkan termasuk ada 70 murid, sebagian, tidak semua ya, juga meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau murid Tuhan Yesus sejati adalah orang yang bukan hanya mengikuti, tapi juga belajar, tunduk dan menjalani hidup menurut ajarannya. Ada komitmen jangka panjang, hidup dipimpin oleh Tuhan, bukan hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Menyangkal diri, pikul salib, mengikuti cara Yesus hidup. Contohnya, 12 murid Tuhan Yesus. Sebelumnya Yudas yang berkhianat ya. Dan semua orang-orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan sekedar KTP. Banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum semua mau menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Menjadi murid Tuhan Yesus bukan hanya rajin ke gereja ya, pelayanan, memberikan persembahan, puasa, doa keliling, melakukan semua kegiatan agama. Yohanes 8:31, Yesus mengatakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
salah satu syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saya katakan salah satu syarat ya, karena ada beberapa syarat yang lain, adalah tetap tinggal di dalam firman-Nya. Garis bawah ya, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Yang artinya bukan hanya menjadi pendengar saja, karena disitulah orang bisa melihat bahwa kita adalah murid Kristus seperti gurunya. Saya bisa memberikan satu ilustrasi ya. Dikala seorang bela diri, ketika dia memakai jurus yang dia pakai, kita pasti akan tahu bahwa dia adalah murid misalnya Wing Chun atau Taekwondo. Dari jurus yang dia pakai, begini-begini ya, kita akan tahu. Ya. Begitu juga, tahu nggak kita waktu saat Bruce Lee terkenal, orang melihat dan orang bisa mengenal Ip Man itu adalah gurunya. Ip Man sebelumnya tidak terkenal, tetapi karena Bruce Lee, orang bisa lihat gurunya. Begitulah dengan kita. Ketika kita mengeluarkan jurus, apakah orang bisa melihat kita adalah murid Kristus? Tuhan Yesus bukan hanya ingin kita menjadi pengikut atau fans, ya, pengagum, tetapi Dia ingin kita menjadi muridnya yang sejati. Terbukti dari amanat agung ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Muridku. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 21 sampai 32. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat 31, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Itulah firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan belajar dari sananya ya. Konteks daripada firman yang baru kita baca ini
tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu terutama ayat 17 sampai 20 ya. Saya akan ringkaskan. Pada ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan begini, bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada satu titik pun atau iota pun akan dihilangkan sebelum semuanya terjadi. Yang artinya sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada hukum-hukum Taurat yang dibatalkan, tetapi ada yang tidak, ada yang masih berlaku sampai sekarang. Nanti kita sampai ke situ ya. Saya akan jelaskan. Tuhan Yesus juga berfirman di ayat 20, Dia katakan begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dalam beberapa bulan ini ya, kita masih membahas dari Matius ya 5 sampai ke 7, yaitu tentang khotbah Yesus di bukit. Seperti yang minggu lalu yang dibawakan oleh Pastor Kus ya. Dan hari ini kita juga masih di dalam rangka khotbah Yesus di bukit. Dan hari ini Tuhan Yesus itu mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada saat itu menjalankan ritual agama secara munafik. Yesus dengan tegas. Kita juga bisa melihat ya secara khusus di Matius 23 di mana Yesus mengkritik dan mengecam mereka. Tidak saya bahas di sini ya, nanti dibaca di rumah. Mereka melakukan hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, lalu menetapkan hukum-hukum yang ketat untuk orang Yahudi, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Sombong rohani, merasa diri sudah benar, tidak perlu bertobat, dan mereka lebih mementingkan di luar atau performan daripada hati. Ahli-ahli Taurat itu adalah para pengajar dan penafsir hukum Taurat, yaitu hukum Musa ya. Sedangkan orang Farisi adalah kelompok religius saat itu yang sangat taat hukum Taurat dan tradisi turun-menurun. Mereka ketat seolah-olah mereka melakukannya, padahal mereka tidak melakukan. Memberatkan orang lain iya. Tuhan Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat yang seharusnya menurut Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, firman yang datang menjadi manusia. Karena waktu saat firman itu diberikan di perjanjian lama, itulah yang ditafsirkan oleh orang-orang ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus saat Dia datang, Dia menjelaskan, ini loh sesungguhnya yang sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan begini ya. Dia memperkenalkan satu konsep kebenaran yang lebih tinggi dari sekedar aturan hukum agama, yaitu hukum Musa, 5 hukum, yaitu dari kejadian ya, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Itu semua sebenarnya tidak ada yang salah di sana dengan hukum tersebut ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan nilai yang lebih tinggi, yang bukan hanya bersifat fisik, tetapi menyangkut kepada pikiran, hati dan manusia. Bukan sekedar hukum agama. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu isi pikiran dan hati kita. Manusia tidak tahu. Saya hanya memberikan sedikit informasi ya. Hukum Taurat itu mencakup 3 aspek. Yang satu adalah hukum moral, yaitu adalah 10 perintah Allah. Ya, 4 kepada Tuhan dan 6 kepada sesama. Ya. Dan yang kedua yaitu hukum seremonial atau hukum agama. Itu mengatur tata cara beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, kalau perempuan lagi menstruasi tidak boleh datang ke gereja. Salah satunya. Dan yang ketiga adalah hukum sipil, yaitu mengatur tata cara orang Yahudi. Misalnya hak atas tanah, hukum bagi pencuri, dan juga orang berzina dan sebagainya. Nah, itu berlaku untuk bangsa Yahudi pada saat itu.
Nah, itu adalah 3 hukum bagian yang besar. Jadi semua hukum itu ada 613 hukum. Banyak saudara. Waktu kita baca ini 5 kitab pertama, kita begitu melihatnya, begitu Tuhan sangat teliti, satu persatu dijelaskan. Nah, jumlahnya itu ada 613. Terdiri dari 248 perintah positif yang harus dilakukan dan 365 larangan negatif yang tidak boleh dilakukan. 1 tahun berapa? 365 hari ya. Jadi setiap hari ada larangan nggak boleh lakukan. Jadi dari ayat yang dari bacaan yang kita tadi itu, saya bisa merangkum ke dalam 3 bagian. Ya, yang pertama adalah di saat Di saat itu yang pertama adalah Tuhan menjelaskan tentang hukum pembunuhan, yaitu dari ayat 21 sampai 26. Yaitu termasuk pada hukum moral yang ke-6, ya. Yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan tentang hukum berzina, yaitu ayatnya mulai dari 27 sampai 30. Itu hukum moral yang ke-7. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menjelaskan tentang perceraian, yaitu ayat 31 sampai 32. Ini termasuk hukum sipil. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal ini. Yang poin pertama yang mau kita bahas yaitu adalah tentang pembunuhan. Jadi pembunuhan itu bukan hanya secara fisik, tetapi mulai di dalam hati. Tuhan Yesus tidak menghilangkan atau menghapuskan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya. Bukan berarti dihilangkan, tidak boleh membunuh, jadi boleh membunuh. Bukan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan hanya secara fisik. Di saat kita bunuh orang, itu adalah pembunuh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika kita marah yang tidak beralasan, ya, terjemahan LAI kurang tepat, ya. Saya lihat di King James Version itu dikatakan with cause, ya. Jadi bukan berarti marah asal marah, tapi adalah marah dengan sebab gitu loh. Tidak terkontrol, yang berdasarkan emosi untuk kepentingan sendiri, ya, karena ego, kebencian dan kekerasan, dan akhirnya bisa menyimpan dendam. Ini sudah digolongkan pembunuhan di dalam hati. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, tetapi ada yang digolongkan, ya, yaitu kemarahan kudus namanya, yaitu righteous anger. Adalah kemarahan yang benar di mata Allah, yaitu kemarahan karena muncul kan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi karena adanya ketidakadilan atau adanya dosa atau ada penindasan terhadap hal-hal yang suci. Contoh, ketika Tuhan Yesus marah, ketika bait suci dijadikan tempat berjualan. Ya, ingat ya? Ingat cerita itu? Tuhan Yesus sampai membalik-balikkan meja-meja para penjual burung merpati. Kan kita tahu pada saat itu, ya, bahwa orang-orang akan membawakan persembahan, jadi mereka itu menjual di sana sehingga untuk mencari keuntungan. Nah, itu bukanlah termasuk kepada marah yang tidak beralasan. Efesus 4 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi Rasul Paulus, ya, mengatakan marah itu manusiawi, tetapi harus bisa dikontrol. Bukan berarti manusia tidak boleh marah sama sekali. Atau ada satu orang di sini yang belum pernah marah sama sekali, boleh angkat tangan? Saya ngaku ya, bisa marah saudara, meskipun sabar-sabar bisa marah. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul. Tapi marahnya tidak boleh berkepanjangan, ya, tidak boleh berkepanjangan. Dan akhirnya
mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, sehingga dipendam, akhirnya benci, akhirnya susah untuk diselesaikan, dan akhirnya kepahitan. Saya mau memberikan satu cerita ya, bukan cerita sebenarnya, ini terjadi pada saya gitu. Jadi bukan beberapa bulan, mungkin tahun lalu ya, saya pergi ke satu rumah customer saya. Jadi waktu saya masuk, saya ketok pintu ya biasa ya, dia kan buka. Waktu saya mau masuk, dia langsung bilang, "Oh, kamu punya sepatu kotor. Oh, kamu ada ini enggak, shoe, apa namanya itu? Seperti kaos yang dimasukkan ke dalam ya, sehingga sepatu yang kotor tidak langsung ini ya, menyentuh dia punya dia punya lantai." Oke, saya bilang, "Saya punya." Saya masuk ke mobil, saya ambil, saya pakai. Waktu saya mau masuk ke dalam, dia bilang begini, "Don't touch my floor," katanya. Wah, saya bingung. Saya bilang, "Don't touch my floor." Loh, bagaimana caranya saya don't touch your floor? I said, "Do you think I can fly? I cannot fly." I said, "I have to touch your floor to get into your house." Sorry ya, saya bahasa Inggris ngerti ya, oke ya, no problem ya. Karena ini orangnya orang ya bahasa Inggris, bukan orang Indonesia ya. Jadi dia bilang begitu, saya bilang, "Wah, emangnya saya bisa masuk tanpa menginjak lantaimu?" Nggak bisa kan? Saya bilang, Tuhan bilang, "Sabar ya." Sabar ya. Gimana nih? Apa saya harus walk out langsung pergi ya? Saya percaya mungkin sebagian orang akan, "Oh sorry then, okay, I can't touch your floor, bye bye," ya, langsung cabut ya. Tapi saya tidak itu. Roh Kudus bilang, "No, this is the test for you." No, okay, no worry, saya lakukan. Sampai saya waktu saat mau cuci tangan saja, dia bilang, "Don't touch my tap." Oh my God, saya bilang, "Jadi bagaimana? Saya cuma mau cuci tangan," saya bilang. "Iya, you have to let me know." Oke. Tahu ya orang OCD ya? Tahu OCD? Ya, kalau bahasa kerennya itu apa? Kopi show. Tahu nggak? Nggak tahu juga. Apa tuh kalau begitu ya? Perfeksionis ya. Jadi harus begini, harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Setelah itu saudara tahu, setelah saya menyelesaikan pekerjaan itu, dan beberapa minggu dia panggil saya lagi. Ini tes yang kedua. Waktu saat saya datang lagi, kali ini tesnya lebih seru saudara. Dia bilang begini, jadi waktu itu mobilnya tuh harus keluar karena saya harus akses ke rooftopnya ya. Jadi dia punya tong sampah, saya geser supaya saya bisa masuk mobil gitu ya. Jadi dia bilang gini, "Oh Stephen, don't put that over there, have to put over here. Your car have to move over there." Nggak bisa, kau bilang nanti gimana? Dia bilang apa? "You have to follow what I say, what I commanding you." What? I said, "Oh my God, this is not a test." Kau bilang ya. Seolah-olah dia gimana? Komandan itu. "You have to follow what I say." Oh my God, istri saya aja nggak pernah bilang begitu. Wow. Tapi lulus saya saudara, lulus. Saya bilang oke. Aduh, ya. Saya move saya punya car, saya pindahin, saya bilang, "Don't worry, Yob, bin kamu pasti dijemput. Jangan khawatir." Dia takut binnya tidak dijemput. Saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang busuk di dalamnya ya. Waduh, ini tes yang luar biasa. Tapi puji Tuhan ya, lulus bukan karena kekuatan saya. Nah, itulah salah satu contoh-contoh yang ya kita harus lulus ya sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, berkata kafir. Ya, terjemahannya kurang tepat juga nih. Kafir itu kalau dalam istilah di Indonesia ya yang sering dipakai oleh saudara kita Islam mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Allah adalah kafir. Kita ini orang kafir semuanya. Iya. Tapi kafir secara Kristen sebenarnya bukan itu. Kafir adalah orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Itu sebenarnya. Tapi terjemahan ini tidak tepat. Bukan itu. Yang sebenarnya adalah katanya itu raca. Raca itu adalah asli
bahasa Aramaik. Bahasa Tuhan Yesus yang pakai pada zaman itu. Yang artinya adalah mengatakan orang tidak punya otak. Lu gak punya otak lo. Nah ingat ya saudara, hati-hati sekarang. Kalau bilang orang tidak punya otak itu gak boleh. Kita gak tahu ya, selama ini bilang, wah gak punya otak lu, dasar dungu lu. Waduh, dosa loh saudara. Ya, Tuhan Yesus bilang itu dosa. Itu sudah pembunuhan. Nah, levelnya tinggi ya, naik loh. Kita pikir pembunuhan kalau hanya bunuh orang. Bukan. Lebih daripada itu. Itu sudah pembunuhan. Ya, itu pada zaman itu sudah dibawa ke mahkamah agama, yaitu Sanhedrin. Ya, berkata jahil. Ini juga sama ya. Kamu bodoh, kamu dungu, ya, nggak punya otak. Yaitu satu kata-kata yang merusak karakter orang, menghina, dilontarkan kepada orang lain, dan juga menfitnah. Hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pembunuhan karena dapat merusak jiwa dan martabat karakter seseorang. Ini sudah termasuk pembunuhan di dalam ucapan kita. Kita sering mendengar ya, pepatah mengatakan fitnah lebih kejam. Gak ada yang bisa lanjutin, bingung dah. Emang bukan dari Indonesia semua nih. Fitnah lebih kejam dari, tuh gitu, pintar kan? Tapi kita kok waktu dengarnya, oh iya ya begitu doang ya. Nggak tahu kita tahu nggak bahwa efeknya itu sangat besar dan berkepanjangan. Ya, efeknya itu loh. Karena dampaknya bisa panjang dan stres, depresi dan efeknya terhadap keluarga dan bahkan orang yang kalau nggak bisa terima bisa bunuh diri. Mari kita periksa. Apakah kita masih tergolong kepada orang-orang yang masih suka melakukan pembunuhan meskipun tidak secara fisik, tapi secara hati dan ucapan. Kalau pagi hari ini kita merasa ditegur Tuhan, mari kita bertobat, termasuk saya. Saya bertobat. Ya, tidak boleh lagi meskipun kesel ya, nggak punya otak, nggak boleh loh. Karena Tuhan yang menciptakan otak. Kalau dibelah ada otaknya. Ada otaknya. Kalau kita bilang nggak ada otak, berarti kita menghina Tuhan. Tuhan menciptakan ada otaknya di dalam. Ayat 22 dan 24, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdamai. Ya, kita harus berdamai dengan sesama. Lebih penting daripada beribadah dengan hati yang tidak murni. Karena Tuhan tidak mau menerima persembahan orang yang menyimpan benci dan dendam dengan orang lain. Karena Tuhan tidak mau membuat kita orang munafik. Karena dia benci dengan orang munafik. Orang-orang Farisi munafik dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bersedia menunggu kita. Tadi katakan tadi, pergilah dahulu sebelum mempersembahkan. Pergilah dahulu. Berdamailah dengan dia dan baru datang kembali. Tuhan Almighty bersedia menunggu. Kita kalau suruh tunggu nggak punya waktu, nggak bisa. Mari cepat-cepat. Ayat 25 ayat 26 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita untuk mengambil tindakan berdamai sebelum terlambat, lebih cepat, lebih baik, sehingga penyelesaiannya lebih mudah dan tidak berlarut-larut. Karena kebencian bisa menghasilkan dosa yang memenjarakan kita secara rohani. Karena dosa itu adalah hutang. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar segala hutangmu dengan lunas. Menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, kita harus selalu waspada terhadap perkataan. Menjaga hati agar tidak dicemari amarah yang tidak beralasan. Membenci dan dendam. Kita harus taat firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Meskipun sulit saudara, saya tahu tidak mudah. Termasuk saya yang ngomong begini, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, memang rasanya impossible.
tetapi kekuatan kita semuanya punya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Makanya kita harus selalu dekat dengan Roh Kudus. Ya, jangan selalu mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ngomong ini nggak mau, ngomong ini nggak mau. Lama-lama jadi kebal, saudara. Kalau Roh Kudus mengatakan sesuatu di hatimu, ikutin. 1 Yohanes 3 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Firman Tuhan telah mengatakan, dikonfirm ya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan Yesus sudah mengatakan dan Yohanes mengatakan, kalau kita membenci saudara kita, seorang pembunuh. Scott Knight mengatakan begini, perintah Kristus mengandung hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak mengandung perintah Kristus. Oleh karena itu, siapapun yang memenuhi perintah Kristus secara implisit memenuhi perintah hukum Taurat. Yang kedua, nah ini tentang berzina. Ya, terima kasih. Berzina itu dimulai dari mata turun ke hati. Tuhan menekankan bahwa berzina bersuara bukan hanya terjadi saat perzinahan secara fisik, tetapi memandang perempuan serta mengingininya itu sudah berzina. Kata kuncinya apa? Mengingininya. Mengingininya itu adalah hasrat atau nafsu yang berfantasi, sudah berzina di dalam hatinya. Berbeda ya kalau kita ketika melihat, kita mengagumi, wow, cewek ini cantik ya, begitu indahnya Tuhan, luar biasa. Atau cewek melihat cowok, hal yang sama. Pernah gak cewek melihat cowok, wow gantengnya ya, atau gak ada? Atau gak ngaku? Nggak ngaku, kan gitu ya. Kalau laki-laki selalu dibilang, ye tuh, lihat cewek cantik. Tapi kalau perempuan dibilang, lihat cowok ganteng, nggak mau ngaku, saudara. Sama, karena Tuhan menciptakan mata. Ketika di depan mata, nggak bisa dielak. Masa waktu jalan gitu tiba-tiba ada cewek cantik, tiba-tiba tutup mata gitu. Nggak mungkin kan. Tapi cewek sering melakukan itu kan gitu. Benar nggak? Pas lihat ada cowok yang mungkin nggak pakai baju, dia gini. Benar nggak? Tapi habis itu gini. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita melihat tidak ada intention, kita mempunyai mengagumi, seperti waktu kita nonton film, bintang filmnya, aktornya, aktrisnya, wow, ganteng banget, wow, cantik banget, itu nggak ada salahnya, saudara, asal di dalam pikirannya nggak ada yang ngeres. Oke, ngeres, ngerti ya ngeres ya? Nah, ngeres, kalau di pikirannya ada ngeres, nah itu yang dosa. Kalau nggak ngeres, nggak apa-apa, saudara. Bukan mata keranjang ya, bukan mata keranjang, oke? Don't get me wrong, jangan salah tangkap ya. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melihat orang pun, lalu timbul pikirannya, orang ini kok gendut, jelek, pendek, segala macam. Itu sudah dosa, saudara. Karena di pikiran kita, sudah kita pikir begitu, kita menghina ciptaan Tuhan. Ya, itu terjadi. Jadi bukan hanya pada firman ini, bukan hanya untuk laki-laki saja, ya juga untuk perempuan. Ya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan di ayat 29-30, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Agar kita harus tegas terhadap dosa. Bahkan Tuhan Yesus memberikan metafora yang ekstrim. Kalau matamu membuat engkau berdosa, cungkillah dia. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, penggallah dia. Bukan arti bahwa saudara harus cungkil mata ya.
itu metafor. Tapi ada loh orang yang melakukannya di Mesir kalau nggak salah. Benar-benar dia cungkil matanya. Kita nggak akan bahas itu. Tapi bukan itu maksudnya. Yaitu kita harus tegas. Kita harus tegas. Jadi jangan kita jadikan mata kita menjadi membuat kita melakukan sesuatu yang tidak kudus. Karena dosa itu serius, saudara. Bukan sesuatu yang murahan, yang bisa dianggap sepele begitu saja. Karena satu dosa sudah cukup untuk membuat kita dilemparkan ke neraka. Adam dan Hawa melakukan dosa berapa banyak? Waktu saat dia terpisah dari kemuliaan Allah, cuma satu, karena tidak obey dengan Tuhan. Satu cukup. Berapa banyak dosa kita? Makanya Tuhan Yesus mengatakan harus serius, harus tegas. Karena dosa dibayar dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi waktu kita melihat cewek atau cowok ganteng, pikiran kita ada ngeres gak ngeres, Tuhan yang tahu. Saya gak tahu, istri saya juga gak tahu, atau papa juga gak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah itu maksudnya ya. Kita sering mendengar ungkapan rambut sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu. Nah ini dia. Ya ini adalah peribahasa Melayu yang berarti meskipun setelah lahir ya, manusia itu terlihat sama, serupa, namun isi hati, pikiran sangat berbeda. Tetapi ini tidak berlaku untuk Tuhan. Ingat ya, tidak berlaku untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu isi pikiran dan hati kita. Motivasi kita, dia tahu dengan jelas. Tidak ada yang bisa membohong Tuhan. Tidak ada. Yang ketiga, kita masuk kepada poin yang ketiga. Perkawinan adalah sakral dan mengikat antara suami, istri, dan Tuhan. Zaman itu, orang-orang Yahudi dengan mudah menceraikan istrinya. Bahkan dengan alasan yang sangat sepele. Seperti, udah tidak cocok. Yaitu sesuatu yang tidak senonoh. Sesuatu yang tidak senonoh ini ada dua pandangan pada saat itu. Yang pertama adalah pandangan rabi-rabi Yahudi pada saat itu, yaitu pandangan samai atau konservatif namanya. Ini ketat. Mengatakan tidak senonoh itu dianggap sebagai pelanggaran seksual yang serius meskipun belum terjadi perzinahan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan Hillel atau liberal, agak longgar, di mana dikatakan bahwa suami boleh menceraikan istrinya karena suami tidak menyukai sesuatu terhadap istrinya lagi. Contoh, istri tidak cantik lagi, boleh diceraikan. Wih, bahaya ini. Istri berbicara keras di depan umum, juga boleh diceraikan pada zaman itu. Membakar makanan, tidak bisa masak dan lain-lain. Nah, di zaman itu yang populer itu ya yang ini, yang liberal, karena menguntungkan pihak laki-laki. Istri nggak cantik ya udah kasih surat cerai, langsung cerai. Nah, itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menekankan. Makanya pada waktu itu orang-orang Farisi mencoba Tuhan Yesus mengatakan, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus dengan tegas ya mengatakan, sesungguhnya tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Tapi ia tidak mewajibkan perceraian itu. Artinya perzinahan bisa terjadi untuk menjadi alasan sah untuk bercerai. Tetapi tetap menganjurkan kalau bisa masih mungkin untuk rekonsiliasi antara suami istri dan memberi kesempatan kepada yang bersalah untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan pihak yang disakiti pun bersedia mengampuni.
sehingga rumah tangga mereka boleh dipulihkan. Bukan langsung bercerai. Jadi itu adalah pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Contohnya ya, Tuhan Yesus juga tidak menghukum perempuan yang ketahuan berzina. Ingat yang Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, lemparkanlah batu pertama. Akhirnya tinggal Tuhan Yesus dan dia. Tuhan Yesus mengatakan, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena firman Tuhan ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang menghendaki perceraian dari istri atau suaminya. Dia sengaja, karena dia kepingin cerai, dia sengaja berselingkuh. Lalu mengatakan, nah aku berselingkuh, aku mau cerai sama kamu. Kalau sudah ada niat untuk menceraikan istri atau suami, ada saja alasan yang bisa dibuat-buat, dicari-cari. Dulu belum ada pikir mau cerai, istri nggak bisa masak, nggak apa-apa tuh, biasa-biasa aja, makan masih enak juga. Tapi sekarang udah mau cerai, nggak bisa masak istri saya, ada aja dicari. Sudah tidak langsing lagi. Dulu langsing, sekarang langsung. Jorok. Tidurnya ngorok. Dah. Dulu tai gigi terasa coklat. Sekarang tai gigi terasa empedu. Saya pernah mendengar, ya, saya pergi ke supermarket. Jadi ada pembicaraan antara yang jual dengan yang tukang delivery meal. Dia delivery meal, dia tiba-tiba dia cerita, out of nowhere saya di sana belanja ya. Saya dengar doang. You pernah lihat neraka nggak katanya? Hah? Gimana kau lihat neraka? Gue masih hidup, gue belum mati katanya, belum lihat neraka. Iya, gue nih lihat neraka. Setiap pulang ke rumah gue lihat neraka katanya. Loh, maksud lu apa? Istri gue, neraka katanya. Saya bilang, aduh. Satu hubungan suami istri yang ada, tiap hari dia asal dia pulang, dia bilang dia sudah bilang neraka. Tuhan Yesus mengajarkan ya, di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman ini mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini Tuhan menganjurkan bahwa apa? Lepas dari pengaruh keluarga atau pihak ketiga, agar keluarga ini menjadi satu keluarga yang mandiri, yang mengatur rumah tangganya sendiri. Karena kalau campur pihak ketiga, keluarga, itu bisa panjang ceritanya saudara. Kalau suami istri yang menikah berdua, biarkan mereka berdua. Dikala pertengkaran terjadi, salah satu mengalah, salah satu say sorry, I'm sorry darling, yes, okay, beres. Tapi kalau udah masuk pihak ketiga orang tuanya, gak bisa begitu dong, enak aja. Kamu diinjek itu, yang pihak sana bilang, oh nggak bisa begini, akhirnya apa? Ribut besar. Karena sebagian besar juga rumah tangga berantakan karena intervensi pihak keluarga besar. Ya. Yang berikutnya dikatakan, keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga ketika sudah menjadi suami istri, ingat, bukan kamu dan saya, tapi kita. Ya, kita. Jangan hitung-hitungan kalau sudah menjadi suami istri. Apa yang saudara lakukan untuk orang yang tercinta, untuk orang yang tersayang.
untuk istri atau untuk suami, untuk anak-anakmu. Jangan hitung-hitungan. Selalu ingat kepada janji perkawinan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan untuk setia sampai maut memisahkan. Apapun yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi masing-masing pihak, baik suami maupun istri, ya, harus saling menjaga. Jangan bermain api. Kalau tidak mau terbakar. Ya, ingat mata Tuhan 24 jam, 7 days a week. Selalu melihat kita dimanapun kita berada. Mungkin kita bisa menipu istri kita bisa menipu suami kita, tetapi ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, jangan takut ketahuan istri, takut ketahuan suami, takutlah ketahuan Tuhan, karena Tuhan melihat kita. Ya, pesannya begini saudara, gampang. Ketika kita tidak mau disakiti, janganlah kita menyakiti. Ketika kita tidak mau diselingkuhi, janganlah berselingkuh. Jangan berpikir istri saya nggak lihat. Ketika berpikir begitu, coba Anda berpikir, kalau istri saya mengatakan begitu bagaimana? Suami saya kan nggak lihat. Mari kita jaga perkawinan itu, karena perkawinan itu bukan hanya suami dan istri, tetapi kita berjanji kepada Tuhan. Cintailah suamimu, istrimu. Jangan selalu ribut dan bertengkar. Don't take it for granted. Hargailah waktu bersama-sama. Saya percaya satu hari pasti ada waktu perpisahan. Salah satu akan dipanggil pulang. Bisa juga kalau dipanggil pulang sama-sama dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kecelakaan ya. Tetapi kita hargailah waktu-waktu kebersamaan itu. Apakah kita masih pernah mengatakan I love you kepada istrimu, atau istri kepada suamimu? Atau udah pelit, gak mau ngomong lagi, ya udah lama lah, gak perlu lah. Siapa bilang I love you? Jangan pelit saudara ya. Jangan pelit. Katakanlah I love you kepada pasangan. Ingat, selagi orangnya bersama-sama dengan kita, hargailah itu. Karena satu hari akan ada waktu perpisahan. Saya memberikan sedikit tip. Kalau adalah masalah besar, dibuat menjadi kecil. Kalau masalah kecil, dibuat tidak ada, sehingga persoalan itu mudah diselesaikan. Jangan gara-gara picit odol ribut. Aduh, picit odol dari atas dari bawah, bedanya apa sih? Sama-sama keluar kok, ya kan? Anggaplah taruh sepatu ya di sini ya. Kalau mau dibikin perkara bisa jadi ribut, tapi kenapa nggak suka taruh di sini? Kasih tahu sama suaminya, Pak, nanti taruh sepatunya sebelah sana ya. Misalnya besok gitu lah, nggak apa-apa. Diangkat sepatunya ditaruh sini, lalu kenapa? Ada masalah enggak kan? Kalau ada besar dibikin kecil, kalau kecil dibikin nggak ada, jadi mudah menyelesaikannya. Percaya deh, pasti akan jarang ada pertengkaran dan keributan di dalam rumah tangga. Efesus 5 dari ayat 22 sampai 33. Ini ayat 33-nya ya. Jadikanlah kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri, yang disimpulkan di ayat 33 ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi perkawinan Kristen menjadi gambaran hubungan antara Tuhan Yesus dengan gereja dan jemaatnya yang tidak terpisahkan. Janganlah selalu menuntut hakmu, tetapi lakukanlah kewajibanmu, maka secara otomatis engkau akan menerima hakmu. Saya masih ada waktu, Pak. Oh, ya.
Jangan sampai besok. Satu kesaksian yang luar biasa yang menginspirasi ya. Ada satu pasangan, ibu dan ada kedua anaknya. Jadi suaminya ini sering KDRT, saudara. Tetapi KDRT-nya tidak sampai kepada yang sangat berbahaya, maksudnya sampai mengancam ini ya nyawanya. Jadi istrinya ini seorang anak Tuhan, dia berdoa. Dia bilang begini, Tuhan, semua teman-temannya menganjurkan dia untuk bercerai, termasuk anaknya. Karena anaknya juga tidak tahan melihat mamanya dipukuli papanya. Dari istri ini datang, sujud di hadapan Tuhan, dia berdoa. Dia mengatakan begini, Tuhan, saya tidak mau melanggar perintah-Mu. Dan karena saya tidak mau bercerai, dia bilang begitu. Lalu anaknya bilang gini, udah Ma, kita tinggalkan Papa. Diam-diam kita lari dari rumah ini. Mamanya bilang apa sama anak? Tidak boleh begitu anakku. Papa ini sekarang lagi sakit. Masa kita tinggalkan Papa lagi sakit? Jadi mamanya bilang begini sama anaknya, mari kita berdoa. Siang malam istrinya dan anaknya berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan menjamah Papa. Saudara tahu dalam 9 bulan, papanya itu waktu saat pulang ke rumah, datang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, datang berlutut di depan istrinya mengatakan, maafkan saya. Maafkan saya katanya. Saya sungguh bersalah, saya sungguh berdosa. Dia tidak menceritakan bagaimana suaminya bertobat, tetapi dia melihat bahwa suaminya datang dan meminta maaf dan akhirnya keluarga mereka dipulihkan. Saya percaya ini case by case ya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau memang di dalam satu rumah tangga ya, KDRT yang sampai mengakibatkan nyawa terancam, maksudnya dipukul sampai maaf mengatakan mampus, hampir mampus dan hampir mati, itu harus diselamatkan lebih dahulu. Karena Tuhan tidak menghendaki kita dihajar sampai habis-habisannya. Tetapi saya percaya kalau anak Tuhan mengikuti firman Tuhan yang benar, percayalah, Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tidak pernah lalai menempati firman yang pernah Dia katakan. Dia akan bekerja sesuai dengan firman yang Dia katakan. Dia akan melihat bagaimana kesetiaan istrinya dan bagaimana dia bisa menjamah hati orang. Manusia tidak bisa mengubah orang lain, tetapi Tuhan bisa menjamah pikiran dan hati manusia. Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat menjadi hukum kasih. Tuhan Yesus merangkum 613 hukum menjadi 2 hukum kasih, yaitu hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi serta kekuatan. Dan yang kedua yaitu hukum kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Ketika kita memiliki kasih, kita pasti akan mengasihi Tuhan. Kita pasti akan mengasihi orang tua. Kita pasti secara otomatis tidak akan membunuh orang lain. Dan tidak akan berzina, mencuri atau bersaksi dusta. Semuanya ini Tuhan Yesus rangkum. Dan yang harus terjadi dan dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Seperti yang kita akan sampai ke sana. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. William Barclay berkatakan begini, adalah mungkin untuk menjadi pengikut Kristus tanpa menjadi murid. Menjadi pengikut camp tanpa menjadi prajurit raja. Menjadi pengikut dalam suatu pekerjaan besar tanpa bekerja keras. Suatu ketika seorang berbicara kepada seorang sarjana besar tentang seorang pemuda. Dia berkata demikian dengan nada mengatakan kepada saya bahwa dia adalah salah satu murid Anda. Guru itu menjawab dengan nada yang meluluhkan,
Dia mungkin menghadiri kuliah saya, tetapi dia bukan salah satu murid saya. Ada banyak sekali perbedaan antara menghadiri kuliah dan menjadi mahasiswa. Dia juga mengatakan begini, salah satu kelemahan utama gereja adalah bahwa di gereja ada begitu banyak pengikut Yesus yang jauh dan begitu sedikit murid yang sejati. Saya sampai kepada kesimpulan. Sudahkah kita menjadi murid yang sejati atau kita masih menjadi pengikut? Mari kita menjadi murid Yesus yang sejati. Kita mentaati firman-Nya. Ada 3 poin yang dikatakan tadi. Bahwa pembunuhan bukan hanya secara fisik, tetapi mulai dari hati. Yang kedua, berjinah dimulai dari mata turun ke hati. Maka dari itu, pergunakanlah mata kita dan pikiran kita untuk sesuatu hal yang kudus, bukan untuk sesuatu yang tidak kudus. Yang ketiga, perkawinan di mata Tuhan adalah sakral, mengikat antara suami dan istri dan Tuhan. Bukan hanya antara you and me, but God too. Sebagai murid, kita dipanggil bukan hanya mengikuti Kristus, tetapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Firman-Mu telah Mas-Mu sampaikan. Tuhan, materaikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin menjadi murid-Mu. Kami tidak ingin hanya menjadi pengikut-Mu Tuhan, tapi kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati. Murid-Mu yang melakukan firman-Mu, perintah-Mu, dan menjadi seperti Engkau. Tuhan, mampukan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan kekuatan Allah Roh Kudus yang diam di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah materaikan di dalam hati anak-anak-Mu semuanya di tempat ini, agar mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.